Sobat GP semuanya dimanapun saat ini berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya luar biasa, bukan? Jumpa lagi dengan saya Emi Sport GP atau ESGP saat ini. Kita akan kembali mengulas tentang MotoGP yang sudah kita saksikan di Buriram, di International Circuit Buriram atau Chang International Circuit di Buriram. Oke, kita akan kembali ke sana kemarin. Kita senang yang lihat yang bagaimana kemarin itu juga ada drama hujan-hujan yang begitu luar biasa. Sampai kemarin tuh race MotoGP-nya sampai terlambat 1 jam penayangannya karena kemarin itu hujannya nggak reda-reda. Waktu Moto2 aja kita lihat kemarin itu juga hujan seperti itu. Jadi akhirnya di Moto2 pun akhirnya juga tidak dilanjutkan. Tetapi masih mendapatkan rider-rider terbaiknya. Nah, di saat MotoGP, menjelang MotoGP, kemarin tuh kalau seandainya hujan tidak reda sampai pukul 5 sore, itu mungkin akan dibatalin gitu ya. Jadi di Buriram nggak ada race. Nah, syukurnya sih kemarin tuh masih reda gitu ya, masih bersahabat begitu. Akhirnya dilanjutkan walaupun harus berhenti, artinya masih ditunda selama 1 jam. Kemarin itu kita melihat yang ada di sana di MotoGP itu starting gridnya. Yang ada di front row kemarin itu ada Marco Bezzecchi, ada di pole position ya. Yang kedua ada Jorge Martin dan yang ketiga ada Pecco atau Francesco Bagnaia. Yang mana saat ini yang namanya Pecco lagi sedang berjuang bersama bertarung bersama Fabio Quartararo, dan Fabio Quartararo kemarin itu ya starting gridnya berada di posisi yang keempat seperti itu. Dan kayaknya kemarin Ducati, istilahnya squad daripada Ducati itu di depan semua, dan kelihatannya si Fabio Quartararo ini ada di tengah-tengah daripada pasukan Ducati ini ya. Jadi sepertinya Fabio Quartararo ini akan berjuang sendiri seperti itu. Dan kita lihat si Marc Marquez yang selama ini dia mulai dari 2018 2019 dia merajai di situ, artinya dia menjuarai di situ, jadi pemenang juara di Thailand di Buriram. Kemarin itu juga ada sedikit prediksi sih seperti itu, cuman ya karena kita tahu sih keadaan Marquez saat ini seperti apa, dia masih belum bisa kompetitif, belum bisa fit betul dalam kondisinya yang pasca operasi itu. Sampai sekarang dia masih dalam pemulihan, namun dia berusaha untuk terus bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Dan kita tahu kemarin tuh Marquez pun saat starting gridnya dia ada di posisi yang ke-8. Oke. Kita melihat kemarin itu race-nya luar biasa. Begitu start, karena lintasannya ini lintasan basah, kita tahu kan nggak semua rider itu bisa. Tidak semua rider itu bisa di lintasan basah. Nah, pernah saya katakan di video saya yang lain bahwa yang jago di lintasan basah atau wet race itu kalau dulu itu Valentino Rossi, Dovizioso, termasuk Marquez juga. Nah, mulai tahun 2020 itu ada Mikel Oliveira. Nah, itu sebetulnya juga luar biasa, tapi waktu itu belum begitu diperhitungkan seperti itu. Nah, justru yang dipandang bagus itu Jack Miller seperti itu. Jack Miller memang lintasan basah atau wet race itu luar biasa juga. Selain juga Marquez seperti itu. Nah, kita kembali kemarin di Mandalika juga dalam keadaan wet race, dalam keadaan basah. Ternyata Fabio pun juga oke, meskipun dia bisa dikatakan baru juga kan di MotoGP, tapi dia sudah bisa menguasai. Beda dengan dengan Pecco masih belum begitu kuat kalau wet race, kalau lintasan basah seperti itu. Nah, kita melihat kemarin begitu start yang di depan itu posisi di depan memang Ducati semuanya seperti itu. Nah, begitu berjalan yang namanya, tapi saya sebetulnya waktu itu sudah prediksi sih, semuanya sudah wah Marco Bezzecchi saya katakan dia adalah rider yang luar biasa. Untuk musim depan kita harus hati-hati ngelihat dia. Marco Bezzecchi, Luca Marini tahun depan, musim depan 2023 kita harus hati-hati dengan dia. Dia ini calon-calon rider yang luar biasa dia ini ya.
Sekarang mungkin dia masih penyesuaian seperti itu ya. Nah kemarin itu Marco Bezzecchi dia di pole position. Saya mengingati Mugello tempo hari juga dia pole position, tapi dia juga belum bisa kompetitif karena apa? Mentalnya dia belum bisa. Dia masih dikatakan rookie kan juga kan di MotoGP. Nah jadi dia itu masih belajar istilahnya, bukan begitu ya. Jadi kemarin juga saya sudah prediksi nggak mungkin lah dia akan bertahan. Nah kita tahu sendiri kan, betul. Jadi dia belum bisa bertahan, akhirnya toh dia juga delosor ya. Dia main gravel, main pasir. Oke. Nah kita kemarin tahu begitu race dimulai, semua saling mendahului, mereka semua saling mencari posisi yang terbaik, karena kita tahu kalau wet race seperti apa, cipratan air yang di belakang itu akan benar-benar mengganggu yang namanya visibility atau jarak pandang seperti itu. Jadi semuanya pasti akan terganggu. Nah kita kemarin di saat tikungan pertama itu Fabio Quartararo mengatakan begini, saya semenjak ditekan oleh Jack Miller, memang saat itu Miller dia yang berangkat dari startnya dari posisi 7, dia tuh memang langsung merangsek ke depan, dia langsung di posisi keempat, jadi di depannya Fabio seperti itu. Nah Fabio saat itu begitu di overtake oleh Jack Miller, dia kayaknya dia memang Fabio Quartararo itu kan pakai kacamata ya, mungkin jadi pandangannya udah nggak jelas, dia sedikit kaget di overtake oleh Miller, dia langsung melebar. Nah sejak itu dia langsung melorot ke urutan di posisi ke-17. Nah sejak itu dia nggak bisa kompetitif, dia bilang motornya juga goyang, bannya juga goyang, dia nggak bisa maksimal seperti itu, dan dia kacau lah di situ. Dia juga jarak pandangnya atau visibility-nya kurang bagus seperti itu. Nah kita tahu kemarin dia pun tidak bisa mendapatkan poin satu pun seperti itu, Fabio Quartararo seperti itu. Dan sementara ini kan dia sebagai pemuncak klasemen sementara yang akhirnya ya kita tahu sendiri sekarang seperti itu. Nah kemarin itu di pertarungan depan kita lihat pertarungan antara di depan itu kemarin ada Bezzecchi, ada Miller, ada Miguel Oliveira. Miguel Oliveira luar biasa, dia yang kemarin itu dari belakang dia langsung merangsek ke depan. Kita tahu Miguel Oliveira itu seperti apa kalau di wet race. Dia ini jagonya, dia ini dewanya gitu ya. Kalau Jack Miller itu sebagai master wet race, tapi kalau Miguel Oliveira dijulukin sebagai dewanya wet race seperti itu. Nah kita tahu pertarungan mereka begitu kemarin itu sengit sekali. Di depan ada pertarungan antara Miller dengan Miguel Oliveira yang begitu luar biasa, saling overtake. Nah side by side, saya suka melihat seperti itu ya, ini namanya baru MotoGP seperti. Jadi kalau ada pertarungan yang side by side saling overtake, nah itu seneng gitu loh, nggak hanya ngejar terus itu, rasanya lama-lama bosan gitu kan. Jadi kemarin itu luar biasa, ada overtake saling ini ya, saling menekan seperti itu. Jadi kayak kemarin Miller dengan Oliveira seperti itu. Namun akhirnya kita tahu finishnya ada di Oliveira, dan Jack Miller harus mengakui kekalahannya itu ya. Dan yang di baris kedua, di situ ada Pecco, ada Marquez ya. Setelah Luca Marini juga ke depan kan, kemarin kita melihat Luca Marini juga merangsek, padahal dia di belakangnya daripada Marquez startnya, tetapi dia merangsek juga ke depan. Jadi di depan itu benar-benar pertarungan antara KTM Oliveira dengan Ducati ya, Ducati di depan semua kemarin. Dan ternyata Oliveira pun tidak bergeming, dia tetap bisa menunjukkan performanya yang luar biasa seperti itu. Dan kemarin kita melihat di belakang setelah Luca Marini dengan Bezzecchi atau Maro yang kita sebut sampai saat ini tuh julukannya adalah Maro, itu mereka akhirnya ya memang mereka ini masih bisa dikatakan rookie ya. Kalau Luca Marini sih sudah sedikit agak lama, cuman ya kita tahulah mungkin mereka dalam wet race ini belum begitu kompetitif seperti itu. Jadi akhirnya mereka pun dua-duanya harus DNF seperti itu, did not finish seperti itu. Jadi akhirnya kemarin di baris kedua pertarungan itu antara Marquez dengan Pecco. Nah kita melihat Marquez ini menekan terus di belakangnya Pecco seperti itu. Kalau saya melihat cara Marquez dengan cara Pecco mengendarai motor, saya melihat Pecco ini belum bisa disejajarkan dengan Marquez. Saya mau katakan, saya nggak mengagung-agungkan Marquez. Dengan cara mengendaranya kita udah bisa lihat
di Beatrice itu ya, maksudnya Pecco itu masih caranya masih agak sedikit, dia tuh saya katakan dia masih goyang seperti itu. Tapi kalau kita lihat Marquez itu sudah kencang banget, saya bilang bukan kencang lajunya, saya bilang kencang banget dalam dia mengendara. Dan Marquez pun memang bilang kalau dia kemarin tertolong dengan ada hujan. Kita tahu Marquez tuh kalau hujan memang kompetitif seperti itu. Nah, pertarungan kemarin saya lihat sebetulnya Marquez itu kalau motornya itu oke, motornya itu kompetitif seperti tahun-tahun yang lalu, saya rasa dia bisa merebutkan posisi ketiga. Kemarin itu kan merebutkan posisi ketiga antara Pecco dengan Marquez itu. Namun sempat di overtake sekali, tapi kita tahulah Ducati saat ini motornya memang motor yang luar biasa. Jadi bisa dikatakan Marquez itu kalah motor seperti itu. Jadi akselerasi daripada pengereman daripada Ducati itu luar biasa. Bukan berarti Pecco-nya nggak bagus loh ya. Saya katakan Pecco ini juga bagus, tapi kalau disejajarkan dengan Marquez ini masih jauh, sangat jauh seperti itu. Jadi kemarin itu sebetulnya Marquez itu bisa. Cuman saya mau katakan sekali lagi, Marquez itu memang tujuan utamanya dia memang bukan untuk mengejar itu. Kalau memang itu bisa didapatkan ya itu luar biasa. Tapi kemarin dia bilang dia pun bisa kompetitif tertolong karena hujan. Kedua, dia ingin mengumpulkan data untuk pengembangan motornya di musim depan, dan juga kedua untuk melatih otot-ototnya. Dia pun mengatakan, Marquez pun di saat pagi, dia di hari pertama dan kedua yaitu Jumat Sabtu saat free practice atau latihan bebas, dia katakan is okay. Tapi di saat Minggu pagi dia bilang tangannya kaku, dia bilang tangannya yang cedera itu terasa kaku. Akhirnya dia bisa dipakai exercise seperti itu kan, pakai latihan. Dia sempat waktu mau race itu dia sempat push up seperti itu kan, kita melihat semuanya. Jadi memang Marquez ini masih belum ini fisiknya belum 100% fit seperti itu. Tapi ya luar biasa kemarin itu. Nah, di saat dia ingin mencoba kemarin itu mengovertake, mencoba untuk menekan terus Pecco, tapi dia dalam hatinya dia berkata, dia bilang begini, saya nggak akan bisa nyalip Pecco saat ini karena motornya Ducati ini memang motor-motor yang luar biasa. Dia bilang memang sulit untuk di overtake, untuk disalip seperti itu. Nah, di saat itu ternyata Zarco sudah ada di belakang dia. Nah, di saat dia agak melebar sedikit, Zarco pun masuk. Nah, sebetulnya kalau saya mau ngomong, Zarco ini juga kuat. Zarco ini bisa saat itu sebetulnya dia bisa juga untuk mengovertake. Dia bisa mengovertake Marquez. Dia udah di belakang Pecco, dan jangan salah ya, Zarco atau Johan Zarco itu motornya juga motor GP22 sama dengan motornya daripada Pecco seperti itu. Jadi sebetulnya dia bisa untuk overtake Bagnaia, tapi kenapa dia nggak lakukan? Dia mengingat, makanya dia kemarin itu seperti jadi pengawalnya Pecco seperti itu ya, saya katakan. Karena apa? Dia mengingat bosnya mengatakan bahwa Pecco ini sedang berjuang untuk memperebutkan juara dunia yang tinggal berapa seri lagi, berapa race lagi seperti ini ya. Setelah Buriram ini kan tinggal 3 race lagi kan, tinggal nanti di Phillip Island Australia, dan yang kedua ada di Malaysia di Sepang, dan nanti yang ketiga di Valencia seperti itu kan. Jadi pesannya daripada bosnya itu dia ingat, makanya dia mengawal. Sebetulnya kalau mungkin ya, saya rasakan mungkin kalau seorang rider itu pasti semuanya pengen jadi juara, pengen kompetitif, pengen di depan semuanya. Saya rasa seperti itu kalau mampu, tapi dia mengingat hal itu. Nah, terus sekarang kita melihat kenapa Jack Miller kok ya juga tidak, maksudnya sudah tidak mengindahkan. Kalau saya rasa mungkin sekarang ini Miller juga mikirnya gini deh, oke deh, aku kan sudah, ternyata aku juga mampu gitu loh, maksudnya dengan teammate-nya, dengan Pecco pun aku sekarang bisa mampu, udah harus jadi pengawal terus seperti itu kan. Ternyata dia bisa ya. Dia sekarang mungkin pikirnya sudah yang belakang, urusan belakang nanti. Dia ternyata bisa lebih kompetitif, lebih gacor di depan seperti itu kan. Nah, jadi Miller pun bisa menduduki tempat yang lebih bagus daripada Pecco seperti itu. Nah, Zarco kemarin tuh benar-benar jadi pengawal, dan dia mengingat pesan daripada Ducati. Dan memang benar kan, kemarin begitu selesai, bos daripada Ducati pun memuji daripada Zarco, istilahnya berterima kasih, thank you begitu ya, sudah mengawal Pecco sehingga menghalangi Marquez untuk bisa mengganggu daripada Bagnaia. Dan memang benar kan, Zarco pun juga mengatakan seperti itu. Dia mengingat pada
seri balapan di musim 2015 seperti itu. Dan memang Marquez itu saya katakan ya, dia itu cerdik. Marquez itu orangnya cerdik, dia tuh bisa membaca situasi, meskipun dia mungkin kadang tidak ada tim order, tapi dia bisa membaca situasi. Kalau memang dia ini dia bisa mengambil sesuatu tindakan yang bisa membuat orang itu tercengang seperti itu. Seringkali membuat orang tuh shock, seorang tuh kaget seperti itu kan. Nah, di balik itu Zarco itu membaca itu. Jadi dia berusaha untuk menghalang-halangi si Marquez untuk supaya tidak bisa mengovertake daripada Pecco seperti itu. Nah, yang luar biasa lagi kemarin itu ya, kita tahu setelah mereka semuanya akhirnya Zarco pun ada di posisi yang keempat di belakangnya Pecco, dan di belakang akhirnya Marquez ada di posisi kelima. Itu pun Marquez juga sudah bilang sudah bagus begitu ya, melihat dengan keadaan kondisinya saat ini seperti apa, dan dia bilang dia memang capek ya. Ya kita bisa memaklumi bagaimana keadaannya. Memang kondisi tubuhnya, fisiknya itu belum fit betul, pasti dia akan merasakan capek seperti itu. Dan yang luar biasa lagi itu, saya tuh kemarin tuh acungin jempolnya itu si adiknya, yaitu si Alex Marquez itu. Dia itu saat starting grid dia itu ada di posisi 20. Dia itu dari awal, dari startnya itu di posisi 20, dan dia bisa finish di posisi 8, 10 besar. Jadi kakak adik ini 10 besar, luar biasa. Kakaknya di posisi 10, adiknya di posisi 8, luar biasa. Mau bilang enggak ya, itu yang terbaik dibandingkan dengan rider Honda yang lain seperti Nakagami tidak ada sih, kemarin digantikan Nagashima. Dan Paul Espargaro mengatakan dia nggak bisa mengatasi dia sudah kehabisan akal. Dia bilang blunder itu sudah wes, nggak bisa ini ya, mau gimana, dia nggak bisa seperti itu. Jadi kemarin itu saya mau katakan race yang penuh drama juga, karena kan memang ya saya udah katakan sih sebetulnya dari waktu di Motegi, waktu di Jepang pun saya katakan bahwa nanti di Buriram atau di Thailand ini juga akan ada drama. Karena apa? Musim di Asia ini beda dengan Eropa, dan ini susah sekali diprediksi. Nah, kalau nanti di next ini di pekan depan, kita nggak tahu apakah di 2 pekan lagi, maksud saya bukan pekan depan ya, 2 pekan lagi di Phillip Island seperti apa. Tapi mungkin kayaknya nggak ada hujan maksudnya. Tapi di sana memang dingin, udaranya dingin ya, di Aussie dingin seperti itu. Jadi ya nanti kita lihat bagaimana keadaannya. Kita belum begitu dapatkan infonya saat ini seperti apa. Cuman saya punya teman yang saat ini ada di sana ini, lagi mengunjungi putrinya ya. Jadi beliau mengatakan bahwa saat ini situasi di sana itu lagi dingin banget katanya seperti itu. Jadi race yang di Buriram yang di Thailand kemarin saya katakan luar biasa, dan selamat buat Michael Oliveira, Pak Dokter Gigi, dan juga Miller, juga Pecco yang ada di podium kemarin. Dan juga saya mengatakan terima kasih buat Zarco yang sudah mengawal Pecco, dan akhirnya kemarin Pecco bisa mendapatkan poin. Akhirnya sekarang ini klasemen sementaranya semakin tipis, hanya selisih 2 poin antara Fabio Quartararo dengan Pecco Bagnaia. Semakin seru banget. Wah, ini rasanya semakin seru. Jadi ya untungnya ya, saya mau katakan kemarin itu waktu di Thailand ya, kita lihat si Fabio itu kan ngamuk waktu free practice ya. Saya selalu bilang Pecco maksud saya, maaf Pecco terus maksudnya Fabio Quartararo kalau dia udah marah-marah, dia pasti akan seperti itu hasilnya. Makanya kalau dia easy going, kalau dia melakukan race dengan santai, oke, saya jalanin aja, itu pasti dia akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau dia sudah seperti itu, nah memang kemarin tuh dramanya di free practice seperti itu, towingan seperti itu ya. Sampai ada yang mengatakan begini, coba kalau yang towing itu Marquez, pasti ribut kan begitu. Tapi ya begitulah yang namanya
race itu seninya, ributnya itu kadang-kadang yang membuat fans-fansnya semakin wow gitu kan. Jadi ya begitulah senengnya ya kita nonton MotoGP itu seperti itu. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana. Dan oh ya, ada sedikit bocoran ya bahwa nanti di next musim, di musim 2023 ada ketambahan lagi, ada tempat atau ada sirkuit 2 lagi yang akan masuk. Sebetulnya kemarin tuh sebelum saya mendapatkan informasi bahwa ada akan masuk Kazakhstan, memang kalau India udah masuk kan. Nah sebelumnya saya dapat informasi katanya sih Arab ya, Saudi Arabia itu katanya juga mau masuk, tapi belum ada ACC sampai sekarang, belum ada informasi lagi konfirmasi yang sebenarnya, yang dealnya belum. Tetapi yang kemarin itu Kazakhstan dengan India sudah deal, sudah oke, sudah ada jadwalnya, dan jadwalnya sudah kita lihat. Nanti di belakang akan saya sharekan setelah saya selesaikan nanti akan saya sharekan urutan daripada ini race-nya di musim depan. Dan ternyata Indonesia atau Mandalika mendapatkan urutan yang ke-16 pada tanggal 15 kalau nggak salah, 15 Oktober ya. Nanti kita lihatlah, nanti silahkan disimak setelah video ini. Nanti saya akan sharekan jadwal daripada race MotoGP di musim 2023. Oke, terima kasih yang sudah nonton di Buriram kemarin. Buriram, no, Buriram. Oke, sampai goyang. Terima kasih sudah nonton daripada video saya saat ini, dan semoga apa yang saya sharekan video ini bisa menjadi pengetahuan gitu ya, maksudnya menambah kita wawasan kita di MotoGP. Oh iya, saya juga mau katakan ya, sebetulnya seorang rider ini sedikit saya ulas, seorang rider kalau dia berjuang di dalam memperebutkan juara dunia MotoGP ini, kalau dia berjuang sendiri. Kalau saya dulu melihat ya, kalau Valentino Rossi seperti itu kan, Valentino Rossi berjuang sendiri di saat dia mendapatkan gelar juara MotoGP itu, dia mendapatkan juara itu luar biasa bangganya. Kenapa? Dia berjuang sendiri. Marquez berjuang sendiri seperti itu, dan McLaren berjuang sendiri seperti itu. Terus Jorge Lorenzo pernah sih kayaknya dapat orderan dari Marquez sih kayaknya ya, isunya seperti itu, tapi pernah juga ditepis, wah itu nggak benar seperti itu kan ya. Terus Casey Stoner juga, maksudnya itu mereka berjuang sendiri, tidak ada tim order, nggak usah bantuan gitulah. Dan nanti kalau ini seandainya, kita nggak tahu juga nih, untuk ini nanti kan masih ada 3 race lagi, ada 3 seri lagi, siapa yang akan memperebutkan gelar ini nanti, apakah masih ada 3 kan, maksudnya masih ada 3 balapan lagi, apakah nanti Pecco, apakah Fabio, apakah Alex Espargaro, atau mungkin ini ya Bastian, ini kita nggak tahu. Kita masih ada 75 poin lagi yang akan diperebutkan seperti itu. Jadi kita nggak tahu apakah siapa nanti. Nah kalau seandainya nanti Pecco, rasanya kok kalau seandainya Pecco ini dapat orderan terus nih karena ambisinya Ducati seperti itu, kok nanti kalau seandainya Pecco dapat ini kayaknya, aduh Pecco mau jadi mau dapatkan gelar aja kok harus dibantuin sana sini, kok kayaknya kurang gini gitu ya. Ya itulah, udah tahu wes emboh gitu ya. Oke, terima kasih dulu. Ini dulu yang bisa saya sampaikan saat ini, guyon gitu ya, supaya nggak stres, supaya nggak sepaneng terus gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah saksikan. Jangan lupa ya, di subscribe, di like, di komen, dan di share, supaya saya makin semangat untuk bisa memberikan informasi tentang MotoGP. Mungkin ada berita-berita, mungkin ini kan ada jeda 2 minggu, mungkin saya akan memberikan berita-berita yang lain tentang MotoGP tentunya. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di next video saya yang lain. Bye bye, see you.